ekskresi pada manusia itu apa sih? Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas sejumlah organ, yaitu organ paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Berikut adalah masing-masing struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal dengan bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Setiap ginjal berukuran sekitar 10-12 cm atau kira-kira seukuran kepala tangan orang dewasa. Organ ini terletak di sisi kanan dan kiri tubuh, tepatnya di rongga perut bagian belakang. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena berdekatan dengan hati. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan dan juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit di dalam tubuh. Jika tubuh Anda kelebihan mineral, ginjal akan langsung membuangnya. Kemudian zat sisa yang terkumpul akan diubah menjadi urin dan akan mengalir dari ginjal ke kandung kemih melalui saluran yang disebut ureter untuk kemudian dibuang saat Anda buang air kecil. Kemudian yang kedua adalah struktur dan fungsi kulit. Kulit manusia memiliki 2-4 juta kelenjar keringat yang tersebar di seluruh bagian tubuh, paling banyak terdapat di tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Kelenjar keringat terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelenjar ekrim dan kelenjar apokrim. Kelenjar ekrim yaitu yang terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer. Sedangkan kelenjar apokrin yang menghasilkan keringat yang mengandung lemak dan pekat serta terdapat di folikel rambut seperti ketiak dan kulit kepala. Pada dasarnya, keringat yang dihasilkan kelenjar-kelenjar tersebut berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh dan melumasi kulit serta rambut. Namun, sebagai bagian dari sistem ekskresi, kelenjar keringat juga berperan membuang racun dari dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkan. Tak hanya racun, kelenjar keringat di kulit juga berfungsi untuk membunuh dan membuang bakteri. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi hati. Hati adalah organ yang berukuran besar dengan berat sekitar 1 kg. Organ ini terletak di bagian kanan atas rongga perut, tepatnya di bawah diafragma. Hati berperan penting dalam proses pengolahan racun. Salah satu zat beracun yang dibuang dan diolah oleh hati adalah amonia, yaitu zat sisa dari hasil penguraian protein. Jika dibiarkan menumpuk dalam tubuh, amonia dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal. Selain amonia, zat lain yang dibuang atau diekskresikan oleh hati adalah zat beracun dalam darah, misalnya akibat konsumsi alkohol atau obat-obatan, kemudian sel darah merah yang sudah rusak, dan kelebihan bilirubin yang dapat menyebabkan sakit kuning. Kemudian yang terakhir yaitu struktur dan fungsi paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Dalam proses pernapasan, paru-paru merupakan tempat pertukaran oksigen yang diperoleh dari udara ke dalam darah. Darah yang telah mengandung oksigen akan disalurkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Setelah memperoleh oksigen, setiap sel tubuh akan menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa metabolisme. Karbon dioksida merupakan zat beracun yang bisa berbahaya bagi kesehatan apabila menumpuk di dalam darah. Untuk membuangnya, karbon dioksida akan dibawa oleh darah kembali menuju paru-paru dan dikeluarkan ketika Anda menghembuskan napas. Sistem ekskresi memiliki peranan yang sangat besar terhadap kesehatan Anda. Pasalnya, jika sistem ekskresi tidak berfungsi dengan normal, akan ada banyak zat yang berbahaya dapat menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Untuk menjaga kinerja sistem ekskresi, penting bagi Anda untuk menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, Anda juga perlu melakukan pemeriksaan rutin ke dokter agar dokter dapat mengevaluasi fungsi organ ekskresi serta kondisi kesehatan Anda secara menyeluruh. Jika terdapat masalah pada sistem ekskresi atau organ tubuh lainnya, dokter akan memberikan penanganan yang tepat.